santri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bersama saya Usyanti. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang dongeng. Langsung saja kita mulai ya. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa berupa manusia, hewan, atau tumbuhan. Sebelumnya kita pelajari jenis-jenis dongeng ya. Yang pertama, fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya, kancil dan buaya. Nomor 2, mite. Mite yaitu dongeng yang menceritakan tentang gaib atau mistis. Contohnya, cerita Nyi Roro Kidul. Nomor 3, legenda. Legenda yaitu dongeng yang menceritakan tentang asal-usul suatu daerah. Contoh, asal-usul Tangkuban Perahu. Yang terakhir, hikayat. Hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contoh, cerita Jaka Tingkir. Unsur-unsur dongeng. Yang pertama, tokoh. Tokoh yaitu pelaku dalam dongeng. Yang kedua, latar. Latar yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga, watak. Watak yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Yang keempat, alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Yang kelima, pesan atau amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Karakter tokoh dalam dongeng dibagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis. Protagonis yaitu tokoh yang berwatak baik. Antagonis yaitu tokoh yang berwatak jahat atau buruk. Tritagonis yaitu tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Nah, perhatikan contoh dongeng di bawah ini ya. Judulnya Kelinci dan Kura-kura. Saya bacakan, diperhatikan ya. Di sebuah hutan yang lebat, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari dengan sangat cepat. Dia dijuluki pelari tercepat di hutan itu. Bahkan semua hewan juga mengakuinya. Tetapi, ketenaran yang dimiliki si kelinci membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, ada sekelompok hewan sedang bercakap-cakap di tengah hutan. Ketika sedang asik bergurau, tiba-tiba kelinci datang berlari dengan cepat. Debu yang berterbangan tentu membuat batuk-batuk hewan di sekitar sana. "Hai kelinci, kami tahu bahwa kamu bisa lari cepat, tapi apakah kamu tidak bisa menghargai teman-teman di sekitarmu?" teriak kura-kura karena kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan menghampiri mereka. "Hah, buat apa? Mengapa aku harus mendengar perkataan dari komunitas hewan lambat seperti kalian? Pasti kalian iri karena tidak bisa berlari secepat aku dan hanya bisa merayap pelan-pelan saja. Hahaha," kata sang kelinci sambil mengejek. Mendengar ejekan sang kelinci, akhirnya kura-kura menjadi geram. Dia tidak terima jika dia dan teman-temannya dilecehkan begitu saja. "Jangan sombong kau kelinci, kalau kau berani mari kita lomba lari. Aku yakin mampu bisa mengalahkanmu," tantang kura-kura. Mendengar tantangan itu, si kelinci tertawa terbahak-bahak dengan sikap melecehkan. "Kau mengalahkanku? Hahaha, kok ini belum tidur sudah mengigau ya? Dasar kura-kura bodoh. Baiklah, aku turuti permintaanmu. Aku pasti akan menang," kata kelinci. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berlomba. Si siput bertugas sebagai hakim di garis start dan si keong berada di garis akhir mengawasi siapa yang sampai duluan. Dengan mudahnya, kelinci memimpin lomba.
kelinci berlari jauh di depan kura-kura yang merangkak lambat. Hal tersebut membuat si kelinci tertawa makin menghina, tapi si kelinci tetap berusaha pantang menyerah. Dia tetap berlari sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman-temannya. Melihat kegigihan kura-kura, timbul niat usil di hati kelinci. Kelinci beristirahat di bawah pohon untuk mengejek kura-kura yang sangat lambat. Namun, hal itu membuat kura-kura makin berusaha keras. Udara di bawah pohon cukup sejuk, ditambah hembusan angin sepoi-sepoi yang cukup segar, membuat kelinci tertidur sangat pulas. Bahkan dia tidak menyadari kalau kura-kura berjalan melewatinya. Ketika ia terbangun, ia sudah terlambat. Kura-kura sudah menapakkan langkah terakhirnya di garis finish hingga kelinci tidak bisa mendahuluinya. Akhirnya, kelinci yang sombong bisa dikalahkan oleh kura-kura. Nah, demikian dongeng yang saya bacakan ya. Nah, dari dongeng di atas dapat disimpulkan, berdasarkan jenisnya termasuk jenis dongeng fabel. Tokoh dalam dongeng tersebut yaitu kelinci, kura-kura, siput, dan keong. Latar tempat dalam dongeng tersebut yaitu di hutan. Watak tokoh dalam dongeng tersebut yaitu kelinci itu berwatak antagonis, kura-kura berwatak protagonis, sedangkan siput dan keong itu memiliki watak tritagonis. Nah, pesan atau amanat dalam dongeng tersebut yaitu janganlah kita sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Nah, kesimpulannya, dalam setiap cerita dongeng pasti memberikan pesan moral atau amanat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga pembelajaran kali ini mudah dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.